Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Di sekitar sarung pedang ada 4 bayangan yang tampak seperti manusia. Keempat bayangan itu duduk mengelilingi sarung pedang. Mereka berkultivasi saat potongan energi emas keluar darinya dan diserap oleh mereka. Ketika Wang Lin melihat ini dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti. Matanya tampak tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba sarung pedang bergetar dan mulai bergerak. Namun keempat bayangan itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata yang tajam. Wang Lin tetap tenang dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sarung pedang itu naik semakin tinggi dan sepertinya mengeluarkan suara, mulut dari bayangan itu terbuka lebar untuk menyedot lebih banyak energi emas. Di saat yang sama, sebuah bayangan tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya langsung tumbuh menjadi awan hitam raksasa yang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mencibir. Hanya bayangan belaka, kamu tidak tahu tempatmu. Setelah mengatakannya, dia menunjuk dengan tangan kirinya dan seberkas energi spiritual keluar dari jarinya. Meskipun energi spiritual ini tidak kuat, namun itu mengandung domain Wang Lin. Perasaan kematian muncul ketika energi spiritual memasuki bayangan. Di bawah kekuatan domain, kehidupan bayangan dengan cepat menghilang. Bayangan itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat gas hitam keluar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat kekuatan misterius mengelilingi bayangan itu yang menyebabkannya mengecil. Dalam beberapa tarikan nafas, itu benar-benar menghilang. Namun saat itu akan menghilang, Wang Lin menembakkan seberkas energi spiritual lain yang memasuki bayangan yang menghilang, sehingga menyebabkannya berubah menjadi patung iblis. Patung ini didasarkan pada monster yang terkenal sebagai Kamu dari ingatan Tusi. Ini dibentuk melalui domain hidup dan matinya. Tepat setelah itu muncul, itu langsung mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang 3 bayangan yang tersisa. Tubuh Wang Lin masih belum bergerak karena jiwa asalnya masih belum muncul di dalam domain hidup dan matinya untuk mengendalikan patung yang dia buat melalui domainnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik formasi jiwa nyata yang menggunakan kekuatan surga. Adapun semua teknik kultivator formasi jiwa didasarkan pada domainnya sendiri dan juga dibuatnya sendiri. 3 bayangan di sekitar sarung pedang mengeluarkan jeritan. Salah satu dari mereka melompat ke dalam sarung pedang dan terbang bersamanya. Adapun 2 lainnya, mereka berbalik dengan tatapan kejam dan melompat ke arah patung itu. Salah satu bayangan itu meledak menjadi serpihan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki patung itu dari segala arah. Bayangan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati patung itu dan melompat ke arah Wang Lin. Pada saat ini matanya memancarkan aura iblis. Tatapan Wang Lin masih tenang saat dia dengan lembut menunjuk ke alisnya. Jiwa utamanya segera keluar saat dia dengan dingin melihat ke arah bayangan dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika bayangan itu melihat jiwa asalnya, dia menjerit dan tanpa ragu-ragu berbalik untuk melarikan diri. Namun itu terlalu terlambat, sehingga dia ditangkap oleh Wang Lin. Dia meronta dan menjerit saat ditelan oleh jiwa asalnya. Sedangkan untuk sarung pedang yang lepas, itu tidak bergerak dalam garis lurus melainkan zigzag. Itu jelas berusaha menghindari Wang Lin. Wang Lin mulai mencibir melihatnya. Kemudian jiwa asalnya menghilang dan menjadi bagian dari ruang ini. Seolah-olah dia bisa melihat dengan jelas kemana arah sarung pedang itu. Jiwa asalnya diam-diam muncul di samping sarung pedang dan meraihnya, lalu kembali ke tubuh Wang Lin. Ini adalah kemampuan gerakan instan yang dapat digunakan
oleh para kultivator formasi jiwa dengan menggunakan kekuatan surga. Namun tidak semua kultivator formasi jiwa bisa menggunakannya. Tentu saja itu jauh lebih kuat daripada teleportasi yang bisa digunakan oleh kultivator Nesensol. Ketika Wang Lin melahap bayangan itu, dia menyerap ingatannya juga. Bayangan ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat dengan memisahkan sebagian dari obsesinya. Kemudian dia menempatkannya di sini untuk dimurnikan oleh angin dingin sehingga mereka bisa menjadi jiwa untuk harta ajaib. Namun obsesi ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Sambil memegang sarung pedang, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah patung itu. Tiba-tiba bayangan yang masuk ke dalam patung itu runtuh dan berubah menjadi energi spiritual saat menghilang. Adapun bayangan yang bersembunyi di dalam sarung pedang dipaksa keluar oleh Wang Lin. Dia meraih bayangan itu, mengirimkan energi spiritual ke tangannya dan bayangan itu akhirnya runtuh. Dia membunuh keempat bayangan itu sehingga tidak ada satupun yang bisa kembali ke pemiliknya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Tubuh Wang Lin bergerak lagi dan menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di tempatnya meninggalkan tanda. Dia segera membuka celah lain dan memasukinya. Setelah muncul di luar lembah Juming, dia tidak berhenti sejenak dan segera terbang menjauh. 1 bulan kemudian, Wang Lin keluar dari susunan transfer yang jauh dari negara Zhao. Dengan munculnya kuali hujan, pembukaan gerbang surga seharusnya tidak jauh lagi. Meskipun aku baru mencapai tahap formasi jiwa dan masih jauh dari tahap transformasi jiwa, namun masih ada peluang. Begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa dibangunkan. Dia pernah berkata bahwa dia adalah kultivator nomor 1 di negara suci aku. Jadi dia pasti tahu tentang kultivasi planet kristal. Dia seharusnya bisa membantuku mendapatkan harta karun ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku juga bisa menghidupkan kembali ibu dan ayah setelah aku mencapai tahap transformasi jiwa. Tetapi domainku adalah domain hidup dan mati. Semakin aku memahami siklus yang digambarkannya, semakin aku memahami betapa sulitnya melawannya. Tujuanku untuk menghidupkan kembali orang tuaku akan sangat sulit dicapai. Wang Lin berhenti berpikir dan menghela napas berat. Lupakan, mari kita khawatirkan hal ini nanti. Jika memang tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali, maka aku akan mencarikan tempat bagi mereka memasuki kembali siklus yang diciptakan. Kasih sayang mereka masih belum bisa kubalas. Saat ini, Wang Lin masih perlu memperbaiki bendera pembatasan lainnya. Dia hanya memiliki 1 batu tinta yang tersisa. Jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak boleh membiarkannya rusak. Wang Lin telah mencoba memperbaiki fungsi pada bendera pembatasan yang rusak, tetapi tidak berhasil. Sekarang dia hanya bisa menyempurnakannya untuk memanggil pembalasan dewa. Meskipun aku telah mencapai tahap formasi jiwa, namun aku masih memiliki harta sihir yang terlalu sedikit. Alam surgawi bisa terbuka kapan saja. Jadi mulai sekarang aku harus bersiap-siap. Aku juga harus mendapatkan ki surgawi ini. Wang Lin akhirnya membuat keputusan dan menghilangkan pemikiran untuk kembali ke negara Chu. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan tangannya dan memegang tas penyimpanannya. Binatang nyamuknya segera keluar dan mengitarinya beberapa kali. Wang Lin melompat ke punggungnya dan mengirimkan pesan. Nyamuk itu mengeluarkan suara sambil memainkan belalainya. Namun dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, sepertinya dia berusaha menyenangkan hati Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh. Jika orang lain melihatnya, maka mereka akan ketakutan. Lagi pula, binatang ini terlalu menakutkan. Melihat kelakuannya, Wang Lin hanya tersenyum tipis. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang nyamuk itu segera terbang ke depan dan melahap pilnya. Wang Lin terus membuang pil ke depannya dan binatang nyamuk itu terus terbang ke depan. Setelah pilnya habis, Wang Lin mengusap kepalanya dan berkata, "Baiklah bocah nakal,
tidak ada lagi pil untukmu hari ini. Jika hari ini kamu terbang lebih cepat, besok aku akan memberi lebih banyak. Binatang nyamuk itu langsung mengeluarkan suara gemuruh saat dia bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa sangat senang. Balas dendamnya telah selesai dan tingkat kultivasinya juga telah mencapai ketinggian yang baru. Tentu saja hal ini membuatnya tertawa bahagia. Binatang nyamuk juga menyadari hal ini dan ikut mengaum bersamanya. Saat kedua suara itu semakin keras, itu menyebabkan negara kultivasi di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa kultivator datang untuk memeriksanya, tetapi ketika mereka menyadari tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang nyamuk, mereka segera mundur dan tidak berani mengganggu. Pada saat ini di kota manusia fana di negara kultivasi di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua berpenampilan seperti pengemis berkata kepada seorang kultivator foundation establishment, "Adik, aku melihat bahwa kamu sangat berbakat dan penuh energi. Kamu sama sekali bukan orang normal. Namun tanpa bimbingan, aku khawatir kamu tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Kultivator itu menatap lelaki tua itu lalu berteriak, "Enyahlah, jika kamu terus menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Orang tua itu menunjuk ke langit ke arah Wang Lin lalu berkata, "Kamu melihatnya, anak kecil itu baru berada di tahap Nesensol ketika aku bertemu dengannya. Tetapi sekarang dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin aku memanggilnya untuk membuktikannya kepadamu?" Kultivator itu menunjukkan ekspresi dingin dan melihat ke titik hitam yang sudah terbang ke kejauhan lalu berkata, "Enyahlah." Setelah berteriak, dia mendorong lelaki tua itu ke samping dan pergi. Orang tua itu menghela nafas dan menunjukkan ekspresi penyesalan sebelum segera berlari ke arah kultivator itu dengan seikat token di tangannya lalu berkata, "Adik, aku punya token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah item yang ampuh untuk melindungi dirimu sendiri. Jika ada yang berani macam-macam denganmu, buang saja satu dan suruh mereka enyahlah." Wang Lin tidak melihat adegan ini, tetapi ketika selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Ukiran kayu ini adalah milik lelaki tua dengan domain berlalunya waktu. Dia segera menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya keemasan muncul. Kemudian dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatukannya dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke dalam ukiran kayu. Tiba-tiba ukiran kayu itu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah tambahan yang bergerak di dalam ukiran itu. Jika dilihat lebih dekat, tidak hanya ada satu, tetapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran tersebut. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan seringkali saling melintas tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil latihan Wang Lin beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin masih duduk di belakang binatang nyamuk itu saat mereka melewati susunan transfer satu demi satu sebelum akhirnya mencapai lautan iblis. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perang yang terus-menerus di lautan iblis sehingga menemui jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah tanah dewa kuno. Setelah mendapatkan warisan ingatan, dia memiliki teknik yang memungkinkannya masuk dan keluar ke tempat itu sesuka hatinya. Wang Lin tampak berpikir lama. Dia merasa hanya di sana dapat menyelesaikan bendera pembatasan tanpa memicu pembalasan dewa yang akan menghancurkan bendera tersebut. Selain itu, ada banyak makhluk roh dan bahkan binatang buas terpencil di sana. Wang Lin juga ingin menangkapnya. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri sebelum gerbang menuju alam surgawi terbuka. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan perang asing dan mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara.
Wang Lin memperkirakan selama dia tidak mengikuti ujian pertama, maka Tasen tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan jika Tasen bisa melakukannya dengan tingkat kultivasinya sekarang, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang dia mengenakan topi jerami yang didapatkannya dari lelaki tua misterius itu dan langsung menuju ke tanah dewa kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa kultivator yang lebih kuat bahkan tidak berani menghalanginya dan membiarkannya lewat. Meskipun di lautan iblis tidak ada pertempuran dalam skala besar seperti beberapa tahun yang lalu, namun masih ada pertempuran kecil yang terjadi di mana-mana. Faktanya, semua pertempuran ini terkendali dan hanya kultivator formasi inti serta di bawahnya yang ikut berpartisipasi. Sedangkan untuk kultivator Nesensol jarang memasuki pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak sedang menyimpan kekuatan untuk pertempuran yang lebih besar. Jadi tidak ada yang mau menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa kultivator formasi jiwa menyebarkan kekuatan jiwa mereka, namun begitu mereka melihat Wang Lin, maka mereka akan membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang yang berani menghalangi jalannya, maka binatang nyamuk itu akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, dia tiba di bagian dalam lautan iblis. Saat dia berjalan keluar dari susunan transfer, dia melihat pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan kekuatan jiwanya, dia tidak lagi memperdulikannya dan mengeluarkan giok petanya. Dia segera memeriksa lokasinya saat ini sebelum berpindah lagi. Saat terbang, dia tiba-tiba mengerutkan keningnya saat dia melihat awan merah yang menyerbu ke arahnya. Dia tahu bahwa di lautan iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, maka orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah itu semakin mendekat. Di dalam awan merah, ada binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebaliknya, ada tanduk setengah bulan yang mengeluarkan cahaya misterius. Di punggungnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang buas dan lelaki tua itu, dia langsung teringat dengannya. Ini adalah orang yang telah meninggalkan pembatasan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke pavilion pemurnian harta karun. Mata Wang Lin berbinar, tetapi dia segera menjadi tenang saat menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan kekuatan jiwa orang tua itu didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jeraminya. Setelah melihat topi jeraminya sebentar, lelaki tua itu menampar Suanwu di bawahnya. Suanwu dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu menjadi berhati-hati karena Wang Lin ditutupi oleh cahaya keemasan yang bahkan menyebabkan kekuatan jiwanya mundur kesakitan. Jadi, dia tidak ingin menyinggung perasaan Wang Lin. Di dalam pandangannya, seseorang yang dapat memiliki harta karun semacam ini, setidaknya mereka harus berada pada tahap formasi jiwa. Jadi, dia tidak ingin memulai pertarungan dengan seorang kultivator formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan keningnya ketika dia melihat lelaki tua itu menuju ke timur. Dia merenung sebentar sebelum menuju ke timur juga. Saat berikutnya, Wang Lin sudah berada di wilayah bintang patah dan segera melihat cincin unik pada bintang patah. Cincin itu terus bergerak secara misterius dan ada beberapa formasi kuno yang telah ditetapkan di sini sejak lama. Namun Wang Lin merasa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang tidak dimiliki dunia ini, sehingga memungkinkan cincin tersebut
menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun orang tua itu tidak lagi berada di atas Xuan Wu dan sedang melihat bintang patah. Dia sepertinya memperhatikan kedatangan Wang Lin, tetapi hanya melihatnya sekali sebelum menarik pandangannya. Berdasarkan kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang yang sudah dekat dengan tahap formasi jiwa. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menemukan tempat duduk. Meskipun dia menutup matanya dan tampak sedang terjaga, namun kekuatan jiwanya masih tetap waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya orang tua itu. Jika lelaki tua itu pergi ke tanah dewa kuno juga, maka dia tidak akan langsung memasukinya, tetapi menunggu sampai lelaki tua itu masuk. Orang tua itu melihat ke arah Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, "Karena rekan kultivator juga ada di sini, maka aku yakin kamu di sini untuk mengumpulkan api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama?" Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi jantungnya bergetar ketika dia bertanya-tanya, apa itu api aurora? Bagaimanapun, tidak ada apapun tentang hal itu di dalam ingatan Tusi, dan dia juga belum pernah mendengar tentang api aurora ini. Dia membuat suara yang terdengar lebih serak dan tertawa. "Aku tidak tertarik untuk bekerja sama." Orang tua itu terkejut mendengarnya dan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke cincin bintang patah. Lelaki tua itu segera menampar Xuan Wu dan dia mengeluarkan raungan ke arah bintang patah sehingga menghancurkan puing-puingnya. Meski perlahan, namun cincin itu didorong masuk dan puing-puingnya mulai disingkirkan. Xuan Wu segera menarik nafasnya dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian binatang itu mengeluarkan suara gemuruh lagi. Kali ini gelombang suara langsung menghantam cincin. Terlihat terowongan selebar 100 meter muncul di dalam cincin dan semua puingnya berubah menjadi debu. Wang Lin terkejut dengan kekuatan binatang ini, tetapi dia tidak takut jika itu terjadi di dalam pertempuran sungguhan. Lagi pula, apa yang dia lihat, serangan itu bersifat linier. Orang tua itu menyerbu keluar dan mengikuti di belakang suara gemuruh seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berada di dalam jarak 100 meter dari cincin itu. Tak lama kemudian, puing-puing di dalam cincin membentuk avatar dari lelaki tua itu. Orang tua itu tampak tidak panik. Dia menampar tasnya dan lebih dari 10 keping batu giok terbang keluar. Batu giok itu mengitari lelaki tua dan terbang ke arah avatar tepat saat mereka menyerangnya. Setiap batu giok dengan cepat terbang ke setiap avatar. Kemudian batu giok itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi avatar dari lelaki tua itu juga. Alhasil, adegan di dalam cincin bintang patah menjadi sangat kacau. Saat dia melewatinya, semua avatar yang dibentuk oleh batu giok itu menghilang secara diam-diam. Semua avatar yang dibentuk oleh puing-puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Orang tua itu berbalik dan memandang Wang Lin di luar cincin. Dia segera mendengus dan melambaikan tangannya. Adapun Xuan Wu segera menyusut hingga menjadi cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun bintang patah sama sekali tidak bereaksi terhadap cahaya hitam. Itu memungkinkannya terbang ke orang tua itu sebelum kembali menjadi Xuan Wu. Orang tua itu melompat ke punggungnya dan masuk lebih dalam. Mata Wang Lin bersinar saat melihatnya, tetapi dia tidak segera bangun dan hanya menunggu dalam diam. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Sedangkan untuk binatang nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Sebaliknya dia membiarkannya berkeliaran. Setelah 7 hari, sosok Xuan Wu muncul kembali dengan lelaki tua itu yang duduk di atasnya. Di samping lelaki tua, ada 7 cahaya tipis berwarna emas yang bergerak cepat. Namun setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya
yang menghalangi jalan mereka. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan bintang patah dengan cara yang sama saat dia memasukinya. Setelah keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia mengambil salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin sambil berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu untayan api aurora ini." Cahaya emas itu bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Suatu saat, benda itu jauh dari Wang Lin, tetapi pada saat berikutnya sudah ada di hadapannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, namun tangan kanannya menunjuk ke udara. Dia segera mengaktifkan domain hidup dan mati. Garis-garis emas segera melambat dan menjadi sangat patuh saat melingkari jari Wang Lin. Menolak berarti tidak sopan. Mata lelaki tua itu langsung berbinar saat melihatnya. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang seorang kultivator formasi jiwa. Bagaimanapun, api aurora ini akan melahap Nesensol. Jadi, hanya setelah membentuk jiwa asal, seseorang baru dapat menanganinya dengan aman. Orang tua itu segera tersenyum nakal dan berkata lagi, "Karena kamu tidak ingin bekerja sama, maka aku akan pergi dulu." Dia segera menampar binatang di bawahnya dan awan merah berkumpul lagi saat dia pergi. Wang Lin merenung sejenak dan melihat ke garis emas. Tetapi pada saat ini, binatang nyamuk muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata binatang nyamuk menunjukkan rasa takut dan juga keserakahan. Seolah-olah dia ingin memakannya, tetapi tidak berani. Wang Lin terkejut ketika dia melihat garis emas yang patuh di sekitar jarinya. Lalu dia bertanya pada binatang nyamuk itu, "Apakah benda ini berguna bagimu?" Nyamuk itu meronta sebelum akhirnya mengangguk lembut dengan kepalanya yang besar. Tetapi kemudian dia menunjukkan sedikit rasa takut. Wang Lin mengaktifkan domain kematiannya dan segera menutupi garis emas. Saat berikutnya, sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas lalu bergetar dan meredup karena menjadi tidak stabil. Binatang nyamuk itu mengungkapkan ekspresi gembira saat Wang Lin melemparkan garis emas ke arahnya dan keduanya saling bertabrakan. Tiba-tiba garis emas itu bergetar dan memasuki kepalanya. Binatang nyamuk itu mengeluarkan beberapa erangan yang menyedihkan saat ia jatuh ke tanah dan mulai meronta. Tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatang binatang nyamuk itu. Setelah 3 jam, binatang nyamuk berhenti meronta. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan itu semakin membesar. Binatang nyamuk sekarang berukuran 30 meter dan bisa dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi semakin panjang sehingga terlihat semakin menakutkan. Kenyataannya, api aurora ini adalah bahan untuk memurnikan harta karun yang hanya bisa ditangani oleh para kultivator formasi jiwa. Tetapi binatang nyamuk ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara, dan setelah melahap begitu banyak pil, dia berubah dari binatang roh kualitas rendah menjadi binatang roh kualitas menengah yang sama dengan kultivator Nesensol tahap akhir. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.